Assalamualaikum kawan hiwar. Saya Sarah. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang haruskah pintar secara akademis? Iya, sering sekali kita mendengar bahwa orang pintar pasti sukses, orang yang berprestasi pasti sukses. Tapi nyatanya tidak kawan-kawan. Di dunia ini ada dua tipe manusia. Yang pertama, ada yang terlahir menjadi pintar, dan yang kedua, ada orang yang terlahir berusaha menjadi pintar. Sejak kita kecil sampai sekarang, orang tua, keluarga, masyarakat, bahkan orang-orang di sekitar kita selalu mengajarkan, bahkan menuntut kita untuk menjadi anak yang pintar dan berprestasi di dalam kelas maupun di luar kelas. Semakin besar nilai yang kita dapatkan, semakin besar ranking yang kita dapatkan di kelas, semakin besar pula apresiasi yang kita terima dari orang-orang sekitar kita. Ya, sebagaimana yang kita ketahui, sistem pendidikan di negara kita secara tidak langsung memaksa kita untuk berorientasi pada nilai dan menjadikannya tolak ukur kesuksesan seseorang. Memang, menjadi pintar dan mendapatkan nilai yang bagus di sekolah adalah sesuatu yang diharapkan dan dibanggakan oleh semua orang. Dan terlebih itu adalah sesuatu yang diharapkan orang tua kepada anaknya. Seakan-akan kepintaran satu-satunya syarat mutlak untuk mengukur kapasitas dan kesuksesan seseorang. Tapi di sini saya tidak mempercayai sepenuhnya bahwa kepintaran seseorang adalah satu-satunya syarat untuk mengukur kesuksesan seseorang, melainkan ada banyak faktor yang dapat menyongsong kesuksesan seseorang. Fenomenanya sering sekali kita jumpai teman SD kita, SMP, SMA sering sekali mendapatkan juara 1. Bahkan ketika mereka lulus kuliah, mereka mendapatkan nilai IP yang sangat tinggi. Dan orang-orang yang begitu pintar, apakah ketika mereka terjun ke masyarakat, mereka tidak jadi orang? Ya, banyak sekali mereka yang tidak menjadi orang. Dan apakah orang yang pintar sekali ketika mereka terjun ke masyarakat, mereka bisa menjadi orang? Ya, mereka bisa menjadi orang. Dan ada orang yang tidak pintar di sekolahnya, SD, SMP, SMA, tidak pernah mendapatkan juara. Bahkan ketika dia kuliah, dia tidak mendapatkan nilai IP yang tinggi. Tapi apakah dia bisa terjun ke masyarakat? Ya, mereka bisa menjadi orang yang sangat luar biasa. Bahkan mereka bisa menjadikan teman-teman sekolahnya yang pintar bekerja kepada mereka. Jadi, apa sih sebenarnya yang membuat orang itu sukses? Apakah karena kepintarannya? Tentu saja tidak. Kepintaran hanyalah salah satu faktor, tapi bukan yang paling dominan. Mengapa begitu? Oke, di sini saya akan bercerita tentang salah seorang yang sangat terkenal dan menginspirasi kita dalam belajar. Siapa dia? Ya, dia adalah Ibnu Hajar al-Asqalani. Ia merupakan anak yang tumbuh dan besar dalam keadaan yatim piatu. Ayahnya meninggal ketika ia berusia umur 4 tahun dan ibunya meninggal ketika ia masih balita. Dari kisah Ibnu Hajar al-Asqalani yang menjadi inspirasi kita dalam belajar ialah pada awalnya Ibnu Hajar al-Asqalani adalah seorang yang bodoh. Ketika ia belajar dalam waktu yang sangat lama, ia tidak mendapatkan ilmunya. Dia tidak bisa memahami serta menghafalkan ilmunya seperti teman-temannya yang lain. Bahkan ia tertinggal jauh dari teman-temannya yang lain. Pada akhirnya, ia merasa sangat putus asa dan memiliki keinginan untuk berhenti sekolah dan pulang ke rumah. Pada saat ia ingin menempuh perjalanan pulang ke rumah, turunlah hujan yang sangat deras dan tidak memungkinkan untuknya melanjutkan perjalanan. Hujan tidak kunjung reda, sehingga ia memutuskan untuk beristirahat di dalam gua. Ketika dia masuk ke dalam gua yang sangat dalam, dia menemukan gemericik air yang menetes ke sebuah batu yang sangat besar. Tampak batu besar tersebut menjadi berlubang ketika terus-menerus terkena tetesan air. Setelah kejadian itu, Ibnu Hajar al-Asqalani merenungi, mengapa batu yang besar dan sangat keras bisa berlubang karena tetesan air? Dan mengapa aku bisa kalah oleh batu tersebut? Sedangkan akal dan
dan pikiranku tidak sekeras batu tersebut. Berarti aku kurang dalam belajar. Setelah merenungi kejadian tersebut, ia kembali lagi ke sekolahnya dan tidak jadi pulang. Setelah itu, tumbuhlah semangatnya untuk belajar kepada gurunya, dan dia tidak mengenal lagi apa itu kata putus asa. Dan ternyata usahanya itu tidak sia-sia dalam belajar. Bahkan ia sekarang bisa menjadi alim, bahkan ulama yang sangat besar. Dan dia bisa melahirkan berbagai macam karya-karya. Dari kisah gemericik air yang terus-menerus menetes ke atas batu, itulah yang menjadikan dirinya dijuluki sebagai Ibnu Hajar atau Ibnu Hajar si anak batu. Ya, hikmah yang kita bisa petik dari kisah Ibnu Hajar al-Asqalani ialah, meskipun kita kesulitan dalam belajar, meskipun kita sulit dalam memahami dan menghafal pelajaran, kita harus selalu bersungguh-sungguh dan mempunyai tekad yang kuat. Karena apa? Manjadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti ia akan mendapatkannya. Dari opini dan kisah yang saya paparkan sebelumnya, bisa kita simpulkan bahwa orang yang tidak pintar bisa menjadi orang yang sukses dan bisa menjadi orang yang sangat luar biasa. Dengan apa? Ya, dengan kesungguhan dan tekad yang kuat. Dan ketahuilah teman-teman, bahwa sesungguhnya kualitas seseorang tidak dilihat dari seberapa tinggi pendidikannya, melainkan dari seberapa rendah ia menempatkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Oke, sekian opini dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.